Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Nenek Kelewang Merah telah dikalahkan Indrajaya, anak pertama Dewa Pedang. Apakah akan ada penantang lainnya? Yuk cari tahu di video berikut ini. Belum lagi habis sorak-sorai para hadirin, tahu-tahu seorang resi berpakaian ungu sudah melesat naik ke atas panggung. Munculnya resi ini dengan serta-merta menghentikan segala kehiruk-pikukan. Semua mata ditujukan kepadanya. Sikapnya yang tenang dan mimik air mukanya yang polos menyatakan bahwa dia mempunyai wibawa serta berilmu tinggi. Pada punggung dan dada cubannya yang berwarna ungu itu kelihatan gambar tombak bermata tiga yang disulam dengan benang emas. Melihat jubah dan sulaman tombak emas kepala tiga itu, maka segenap yang hadir serta tuan rumah segera mengenali siapa adanya resi tersebut. Di dunia persilatan, dia dikenal dengan julukan Tiga Tombak Emas Trisula dan berdiam di Pulau Wuhutan di pantai selatan Jawa Tengah. Bersama dua orang resi lainnya, dia membentuk satu perkumpulan silat yang akan melakukan tugas apa saja dan dari manapun datangnya, asal dibayar dengan uang atau barang-barang berharga. Dikabarkan, komplotan Tiga Tombak Emas Trisula dulunya juga turut menjadi kaki tangan pengkhianat yang hendak meruntuhkan Demak. Mengapa sampai salah satu anggota perkumpulan Tiga Tombak Emas Trisula itu bisa sampai di tempatnya belum dapat dijajak oleh ketua partai Telagawangi, karena memang dia merasa tak pernah memberikan undangan pada mereka. Apakah manusia ini cuma datang sendirian atau bersama dua rekan lainnya? Mungkin pula kedatangannya atas bayaran seseorang atau satu perkumpulan lain dengan tugas membuat kekacauan pada saat peresmian pendirian Partai Telagawangi. Resi itu setelah memandang ke seluruh anggota partai, melirik sekilas pada Indrajaya, kemudian menganggukkan kepalanya pada Dewa Pedang. Aku adalah Godapati, salah seorang yang termuda dari Tiga Tombak Emas Trisula. Meski tak diundang, telah memberanikan diri untuk datang kemari. Dewa Pedang balas mengangguk. Sudah barang tentu, ini satu kehormatan bagi kami, menerima kunjungan seorang tokoh silat macam saudara. Godapati batuk-batuk beberapa kali, lalu berkata pula, sudah lama aku mendengar nama besar Dewa Pedang. Ketika mendengar kabar yang dibawa oleh angin bahwa Dewa Pedang hendak membangun satu partai baru dalam dunia persilatan, maka itu mendorong aku untuk datang dan menyaksikannya sendiri. Terima kasih, kata Dewa Pedang. Jika ketua partai Telagawangi memberi izin, aku berkehendak sekali untuk melihat dari dekat kehebatan permainan pedang ketua partai. Dewa Pedang tertawa jumawa. Putra kedua dari sang ketua tiba-tiba berdiri. Ayah, perkenalkan aku mewakilimu dalam memenuhi kehendak tamu kita ini. Dewa Pedang merenung sejenak, lalu menganggukkan kepalanya. Namun dengan ilmu menyusupkan suara, dia berkata pada anaknya,
Hati-hati, Jayenggrana. Dia lihai sekali. Senjatanya sebuah tombak emas bermata 3. Ingat baik-baik, jangan sampai pedangmu beradu atau bertempelan dengan senjatanya. Godapati meneliti Jayenggrana dengan matanya yang tajam. Kemudian pemuda itu melangkah ke hadapannya. "Tombak emas Trisula," kata Jayenggrana. "Atas izin ayahku, selaku ketua Partai Telagawangi, kuharap kau tak keberatan kalau niatmu terhadap ayahku, aku yang mewakilinya. Jika saja tidak menyaksikan sendiri kelihayan Indradaya tadi, maka pastilah Godapati akan menganggap remeh terhadap si pemuda. Tapi untuk menjaga nama besar dirinya dan nama gagah perkumpulannya, maka Godapati berkata, dari jauh datang hendak bertemu dan bertutur ilmu dengan Dewa Pedang, sampai di sini hanya diberi kesempatan untuk berhadapan dengan putranya." Godapati berpaling pada ketua Partai Telagawangi dan berkata, "Dewa Pedang, kuharap kau jangan marah bila terhadap putramu nanti aku kesalahan tangan." Meski tahu bahwa tutur kata yang sopan itu adalah dibuat-buat saja, namun Dewa Pedang tersenyum dan mengangguk ramah. Maka dari balik jubah ungunya, Resi Godapati segera mengeluarkan sebuah tombak yang terbuat dari emas dan bermata 3. "Sebagai tamu, apakah kau keberatan bila aku yang mulai menyerang lebih dahulu, orang muda?" "Silakan, tombak emas Trisula," jawab Jayenggrana. Dengan mengeluarkan bentakan yang teramat dahsyat, Resi Godapati menyerang. Senjatanya berkelebat dan menimbulkan 3 larik sinar kuning emas. Namun anehnya, senjata yang berbentuk tombak kepala 3 itu bergerak agak lamban. Melihat ini, Jayenggrana segera hendak menabas senjata lawan dengan pedangnya. Namun ketika dia ingat pesan ayahnya bahwa sekali-sekali jangan sampai beradu senjata atau menempelkan pedang dengan senjata lawan, maka pemuda itu mengurungkan niatnya. Seandainya Jayenggrana meneruskan niatnya tadi hendak memapas senjata lawan, maka dalam jurus pertama itu pastilah Resi Godapati akan menjepit badan pedangnya antara salah satu legukan 2 mata tombak, kemudian akan mematahkan pedang itu. Godapati sendiri merasa heran mengapa si pemuda tak meneruskan niatnya, dan dia membatin mungkin sekali Jayenggrana mengetahui rahasia kehebatan senjatanya. Maka tanpa menunggu lebih lama, dia segera menyerang kembali Jayenggrana, berkelebat dan bergerak gesit. Kegesitan inilah yang banyak menolongnya dari serangan senjata lawan yang hebat itu. Ketika Godapati mempercepat gerakannya, maka Jayenggrana juga mempercepat kelebatannya, sehingga kedua orang itu hanya merupakan bayang-bayang saja, dan kini dalam waktu yang singkat keduanya sudah bertempur 15-an jurus. Para tamu yang hadir dan pihak tuan rumah sendiri menyaksikan pertempuran itu dengan mata hampir tak berkedip. Sudah beberapa kali Jayenggrana mengeluarkan jurus-jurus terlihai dari permainan pedang Partai Telagawangi, namun sampai begitu jauh tak berhasil membuat kemajuan. Resi Godapati sendiri tidak pula mampu melakukan sesuatu dari keadaannya di saat itu. Sukar baginya untuk menerobos pertahanan lawan. Berkali-kali dia berusaha untuk menjepit pedang Jayenggrana, tapi si pemuda senantiasa menjauhkan pedangnya dari ujung tombak kepala 3 itu. Ketika pertempuran sudah berjalan 25 jurus, Resi Godapati mulai menjadi penasaran. Di samping itu, telinganya mulai mendengar ejekan-ejekan para tamu di sekitar panggung yang membuat dia jadi kehilangan muka. Hehehe, jika 3 jurus lagi kau tak mampu mengalahkan pemuda itu,
sebaiknya kembali saja ke Pulau Wutan dan tak usah munculkan diri lagi di dunia persilatan. Terdengar suara mengejek dari panggung sebelah barat. Suara ini adalah suara manusia yang tadi pertama kali juga telah mengejek si bayangan setan. Godapati kertakkan rahangnya. Tangan kirinya dengan cepat masuk, lalu keluar lagi dari saku jubah. "Awas jarum!" seru Resi Godapati. Jayenggrana membentak keras dan melompat ke udara setinggi 5 tombak. Puluhan jarum emas yang menjadi senjata rahasia Resi Godapati lewat di bawahnya. Dan pada detik itu pula, laksana seekor burung Garuda menyambar mangsanya, maka menukiklah Jayenggrana. Pedangnya menyambar deras ke arah leher lawan. Resi Godapati cepat menangkis dengan senjatanya. Di samping Jayenggrana tak mau bentrokan senjata, maka dengan cepat dan tak terduga sama sekali, pemuda itu gerakan pedang membuat satu tusukan kilat ke arah dada. Demikian cepatnya sehingga Godapati tak punya kesempatan untuk menangkis kembali. Terpaksa Resi lihai itu memaki dalam hati dan cepat-cepat melompat ke belakang. Pada lompatan ke belakang ini, sang Resi membuat lagi satu gerakan yang hebat luar biasa. Tubuhnya jungkir balik di udara. Tombak emas Trisula di tangannya menyapu dari samping dan tahu-tahu salah satu legukannya telah berhasil menjepit pedang perak di tangan Jayenggrana. Namun dia tak mau terima kalah begitu saja. Begitu pedangnya dirampas lawan, cepat laksana kilat, pemuda itu jatuhkan diri ke lantai dan bret! Sekali Jayenggrana gerakan tangannya, maka robeklah jubah ungu Resi Godapati. Penasaran sekali karena jubah kebesarannya dirusak lawan, Resi Godapati hantamkan tombaknya ke tubuh Jayenggrana. Yang diserang menggulingkan dirinya dengan cepat, dan sekejapan mata kemudian tombak kepala 3 itu menancap di lantai papan panggung sampai setengahnya. Para tamu yang hadir bersorak gegap gempita melihat pertempuran yang hebat seru itu. Jayenggrana berdiri dengan cepat, sementara Resi Godapati mencabut senjatanya yang amblas ke dalam lantai, lalu menyimpannya kembali ke balik jubah ungunya. Bagaimana kelanjutan pertarungan Jayenggrana melawan Resi Godapati? Temukan keseruannya di episode selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.